pertemuan yang terakhir nih teman-teman. Jadi pertemuan keempat ini saya akan mereview aplikasi. Ada dua aplikasi yang ingin saya review. Yang pertama ada aplikasi layanan investasi saham, dan yang kedua ada aplikasi layanan untuk investasi SBN atau surat berharga negara. Kita akan masuk ke penjelasan saham terlebih dahulu. Jadi, saham itu mewakili bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ketika kita membeli saham perusahaan, kita sebenarnya membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Nah, saham ini diperdagangkan di pasar saham. Pemilik saham atau pemegang saham memiliki hak atas sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen dan juga memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Nah, seperti melalui pemilihan direksi atau rapat pemegang saham. Oh ya, sebenarnya pemegang saham juga berhak atas pembagian dividen juga nih teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki saham di suatu perusahaan, itu secara tidak langsung sebenarnya teman-teman adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Walaupun porsinya kecil ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi layanan investasi saham yang akan saya bahas di sini ialah aplikasi ajaib. Nah, mungkin bagi teman-teman investor saham retail tidak asing ya dengan aplikasi ajaib ini. Jadi ajaib ini ialah aplikasi investasi saham yang legal di Indonesia. Nah, bagaimana hasil review aplikasi saya, hasil review aplikasi ajaib saya? Mari kita bahas. Oke teman-teman, kita sudah ada di website dari Ajaib. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menggunakan PC ya atau laptop, teman-teman bisa mengunjungi website dari Ajaib di invest.ajaib.co.id, atau teman-teman cukup mengetikkan kata Ajaib di browser teman-teman. Namun, jika teman-teman memakai mobile ya, entah itu Android atau iOS dan lain semacamnya, teman-teman dapat mendownload aplikasi Ajaib ini di Play Store atau App Store teman-teman agar lebih fleksibel. Oke, kita akan langsung mulai saja teman-teman. Di sini saya akan mencoba mereview dari aplikasi ajaib ini, dan di sini juga saya akan memberitahukan kepada teman-teman ada apa saja sih fitur-fitur maupun layanan-layanan yang tersedia dalam aplikasi atau website ajaib ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan utama dari website ajaib. Ini sebenarnya 11-12 ya teman-teman dengan tampilan mobile kalian. Namun mungkin kalau di laptop ya dia menyesuaikan saja teman-teman. Nah, jadi untuk menu utamanya di sini kita otomatis langsung masuk ke beranda, dan jika teman-teman yang belum mendaftar bisa mendaftar terlebih dahulu. Posisi saya di sini sudah mempunyai akun, jadi saya bisa langsung login ke akun saya. Di sini saya sudah login, dan inilah tampilan utama ya dari website ajaib teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ada beranda, ada cari, portofolio, dan ada berita maupun dan lain banyak halnya. Nah, nanti saya akan coba bahas satu persatu secara sederhana dan singkat kepada teman-teman. Jadi di sini eh saya mungkin akan membuka total investasi saya di eh, sekuritas ajaib ini ya teman-teman. Jadi saya juga memakai ajaib untuk keseharian saya dan beberapa sekuritas lainnya. Di Ajaib ini saya total mempunyai investasi sekitar 2,9 juta teman-teman. Dan di sini return saya sedang minus ya karena sebelumnya eh nanti akan saya jelaskan teman-teman. Jadi di sini saya mempunyai total return minus ya 61.000 dengan persentase minusnya itu 2%. Dan di sini terdapat buying power teman-teman. Jadi di sini saya masih mempunyai saldo aktif yang saya dapat belikan saham ya sebesar 2,4 juta teman-teman. Nah, jadi total investasi ini ialah eh, total akumulasi aset saya yang berada di ajaib ini yang sudah saya investasikan seperti itu. Dan buying power ini perbedaannya ialah kalau buying power ini ialah saldo yang masih belum saya apa-apakan teman-teman seperti itu. Nah, jadi pada tampilan utama di sini kita akan diperlihatkan dengan saham teraktif teman-teman. Di sini kita otomatis ya masuk ke beranda. Ini tampilan utamanya. Di sini terdapat tiga kategori teman-teman. Ada top volume, ada top gainer, ada top losser. Nah, apa sih ketiga kriteria hal tersebut? Nah, jadi untuk top volume ya teman-teman, top volume. Jadi untuk top volume itu kita bisa melihat nih kira-kira saham-saham apa saja sih yang volume atau kapasitasnya itu besar ya teman-teman. Nah, jadi bukan bukan kapasitas juga, tapi bisa diartikan sebagai apa sih yang lagi hot gitu ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia per hari ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya untuk top volume dari saham teraktif ini ada Goto, ada BRPT, dan ada Dewa. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa melihat ya bahwa volume transaksi dari Goto ini per hari ini memang lebih besar dibandingkan yang lainnya, yakni sekitar 8,25 miliar teman-teman. Nah, kita juga dapat melihat di layanan top gainernya. Di sini untuk
top gainernya ini bisa dibilang ialah saham dengan kenaikan tertinggi per hari ini, yakni dipegang oleh saham PTRO dan saham Brand. Nah, lalu kita bisa next ke top losernya teman-teman. Di sini terdapat MCAS dengan kode perusahaan MCAS dan DCII. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya untuk persentase loss-nya ini hampir 20% ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini yang minusnya 2% dia bisa masuk ke dalam top loser, sedangkan yang ketiganya aja minus 7%. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan secara singkat ya teman-teman bahwasanya untuk masuk ke dalam kriteria top gainer maupun top loser di sini ialah tidak hanya berdasarkan persentase naik ataupun turunnya saja, namun dia akan membandingkan dengan volumenya juga teman-teman seperti itu. Nah, kita mungkin akan coba ya untuk menganalisa lebih dalam mengenai suatu emiten. Di sini saya akan ambil contoh Goto ya teman-teman. Oke, di sini saya akan eh, menjelaskan suatu emiten, salah satunya ini adalah Goto. Jadi Goto ini adalah sebuah kode emiten dari perusahaan Goto, yakni Gojek Tokopedia, teman-teman. Nah, kenapa di sini Gojek Tokopedia? Karena Gojek ini sempat merger di tahun lalu dengan Tokopedia. Saya lupa di tahun lalu atau di awal tahun ini ya teman-teman ya, kurang lebih di sekitaran itu. Dan dia merger dan akhirnya membuat nama Goto seperti itu teman-teman. Nah, kriteria perusahaan yang telah tercantum di bursa saham ya teman-teman yang bisa mendapatkan pemodalan dari warga Indonesia salah satunya itu mempunyai kode khusus ya teman-teman di nama emitennya ialah TBK atau terbuka teman-teman, dalam artian terbuka itu ialah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia bisa berinvestasi pada emiten atau perusahaan tersebut seperti itu teman-teman untuk eh, melihat apakah perusahaan tersebut sudah listing di Bursa Efek atau belum. Nah, di sini ada notasi Kak, tapi akan saya jelaskan nanti. Kita akan fokus ke perusahaannya terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat chart-chart dari pergerakan harga saham Goto ini ya teman-teman. Di sini mulai dari daily atau per hari dan di sini ada weekly ya. Ini adalah per minggunya. Dan di sini ada monthly. Monthly ini dalam artian per bulannya teman-teman. Di sini per 1 bulan, 1 month. Di sini ada 3 month, di sini per 3 bulan sampai dengan all. All itu ialah secara keseluruhan teman-teman. Nah, saya di sini akan coba menampilkan secara tahunannya teman-teman, khususnya per 1 tahun terakhir. Nah, kita di sini bisa melihat bahwasanya pergerakan harga saham Goto itu cenderung sideways ya teman-teman per 1 tahun terakhir ini. Kita bisa melihat per tanggal 12 Desember tahun 2022 sampai per tanggal video ini dibuat tanggal 7 Desember 2023, saham Goto itu mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak tajam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada garis tengahnya ya. Dia cenderung sideways, naik turun yang tidak terlalu cenderung ke atas banget maupun ke bawah banget. Di sini teman-teman bisa melihat, semisal teman-teman ingin melihat harga saham Goto di bulan Februari 2023 itu berapa sih? Nah, teman-teman cukup melihat grafik secara 1 tahun ya. Lalu teman-teman lihat saja di tanggal 3 Februari ya. Nah, oke, di sini nggak ada 3 Februari. Nah, namun teman-teman di sini bisa mengestimasikan saja bahwasanya harga saham Goto per tanggal 3 Februari ialah sekitar 105 rupiah per lembarnya. Nah, di dalam aplikasi Ajaib ini, teman-teman untuk minimum pembeliannya ialah 1 lot ya. Itu adalah standar yang memang distandarisasikan oleh BI. 1 lot itu sekitar 100 lembar. Jadi saham Goto yang sebesar 95 per lembar ini teman-teman bisa membelinya cukup hanya 9.500 perak saja per lotnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk layanan di Ajaib ini juga terdapat ya di sini beberapa bacaan-bacaan yang mungkin saya akan coba jelaskan kepada teman-teman seperti order book. Nah, di sini di dalam order book ini terdapat open, high, low, for agent buy, for agent sell, turnover, lalu ada close, ada volume, ada market cap, ada 50 to week high ya. Lalu ada 50 to week low dan tradable. Nah, ini siapa semuanya teman-teman? Saya akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi, untuk open ini ialah kita bisa mengetahui harga untuk pembukaan saham per hari ini di saham Goto ini kira-kira di angka berapa sih? Dan di sini kita bisa melihat sebuah informasi bahwasanya per hari ini saham Goto itu dibuka dengan harga 92 per lembarnya dan di sini ada kenaikan tertingginya sebesar 97
rupiah per lembarnya di hari ini. Dan untuk harga terendahnya di sekitar 87 rupiah per lembarnya teman-teman. Dan di sini ada foreign buy, foreign sell. Namun di sini teman-teman masih belum bisa melihat ya. Biasanya bisa dilihat sekitar 1 hari setelahnya. Dan ada turnover, lalu ada close. Close ini ialah penutupan ya. Penutupan teman-teman ini sekitar 92 rupiah per lembarnya. Ini penutupan di harga kemarin. Dan ada volume transaksinya per hari ini sekitar 8,44 miliar dan market cap-nya sebesar 114 triliun rupiah. Nah, di sini ada 52 week high ya teman-teman dan 52 week low. Ini dalam artian harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir dan harga tertinggi dalam 52 minggu, harga terendah dalam 52 minggu terakhir ya teman-teman. Ini di sekitaran 147 rupiah per lembar dan 54 rupiah per lembarnya teman-teman. Nah, jadi Ajaib ini cukup menampilkan informasi yang cukup lengkap ya teman-teman mengenai order book ini. Dan mungkin saya akan mencoba untuk memperlihatkan cara membeli suatu saham di emiten pada aplikasi Ajaib ini ya. Jadi di sini terdapat dua fitur yakni ada beli dan jual. Karena di sini saya masih belum mempunyai saham Goto, mungkin saya akan coba untuk membelinya sebagai bahan praktek kepada teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba dengan limit di harga, misalkan saya mau mengantri di harga 93 rupiah teman-teman per lembarnya. 93. Nah, di sini terdapat apa bisa dibilang input ya teman-teman. Di sini kita ingin membeli berapa lot sih? Nah, mungkin wah di sini saya oh sorry, saya masih jual ya, harusnya beli. Oke, misalkan saya mau mengantri di harga 93 rupiah per lembar. Nah, kalau auto ini mungkin saya nggak akan bahas di sini, saya akan membahas di limitnya saja. Saya akan mengantri di harga 93 rupiah teman-teman dan saya ingin membeli, oke, maksimal kan saya bisa membeli 265 lot ya. Mungkin saya hanya membeli 10 lot saja teman-teman. Nah, di sini saya memakai periode hari ya, ke teman-teman. Kalau periode sesi ini semisal, jadi dalam satu hari itu ada dua sesi teman-teman, sesi satu dan sesi dua. Jadi sesi satu itu di sekitar jam 9 sampai jam 12 siang, dan sesi dua itu di sekitar setengah 2 sampai 4 sore teman-teman. Nah, karena ini sudah masuk sesi dua ya, di pukul 3 kurang, di sini saya akan memakai periode hari saja. Dengan harga 93 rupiah per lembar, saya membeli 10 lot, sekitar 1000 lembar berarti. Di sini saya langsung klik aja beli ya teman-teman. Oke, di sini ada konfirmasi pembelian, saya langsung klik beli saja. Oke, sebentar. Dan berhasil mengirim order beli. Nah, lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya teman-teman dapat memantau untuk chart dari Goto ini apakah nantinya dia akan turun ke harga 93 rupiah per lembar seperti itu. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan eh, lembaran saham yang teman-teman antrikan sebelumnya, maka teman-teman nanti dapat menjualnya di sini. Seperti itu teman-teman. Dan nanti kalian akan mendapatkan keuntungan atau capital gain-nya teman-teman, yakni semisal teman-teman dapat harga saham Goto ini di sekitaran 93 rupiah per lembarnya. Dan nanti teman-teman mungkin ya di minggu depannya teman-teman ingin menjual di 110 rupiah per lembarnya. Nah, kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan capital gain sebesar 18% seperti itu untuk simulasi transaksi atau trading di aplikasi maupun website Ajaib. Nah, di sini terdapat beberapa fitur lainnya seperti news, broker summary, ada case stat, ada technical financial, detail price, ada corporate action dan ada profile. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mulai dari newsnya, teman-teman. Jadi ini adalah berita. Di sini teman-teman bisa melihat berita apa saja yang berkaitan dengan emiten Goto ini. Teman-teman bisa melihat ya. Kita bisa scroll aja ke bawah. Oke. Kita bisa melihat 3 terbaru berita untuk saham Goto ini. Yang pertama ialah mengenai TikTok ya teman-teman. Jadi saham Goto ini atau perusahaan Goto ini memang sedang hot sekali mengenai kerjasama dengan TikTok ya. Dari yang kita tahu memang TikTok Shop lebih tepatnya salah satu layanan pada aplikasi TikTok itu sempat ditutup ya karena adanya kontroversi di negara kita ini. Nah, makanya TikTok Shop ini ingin kembali lagi mengaktifkan fitur TikTok Shop-nya dan untuk mengakali kontroversi kemarin, akhirnya dia ingin bekerja sama dengan Goto, Gojek, Tokopedia ini. Namun ini ya masih belum deal lah teman-teman. Nah, makanya dia masih terpantau sideways. Biasanya kalau memang sudah deal ya teman-teman antara kerja sama
dua perusahaan besar seperti ini biasanya Goto ini berpotensi PAM nantinya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin nyerok dari sekarang, mungkin dipersilahkan. Tapi bisa dianalisa lebih mendalam lagi teman-teman secara pribadi karena Dior ya, Dior, do your own risk ya teman-teman. Nah, lalu untuk berita selanjutnya itu ialah BI tunggu penjelasan Goto soal kerjasama dengan TikTok. Ya, memang karena beritanya sedang hot, jadi yang muncul ya hanyalah seputar kerjasama Goto dengan TikTok. Nah, jadi teman-teman bisa melihat berita seputar emiten yang ingin kalian beli di news ini. Lalu kita bisa next ke broker summary. Ini apa sih? Broker summary itu apa sih? Kayaknya terdengar asing ya. Nah, jadi untuk broker summary itu ialah ada istilahnya bandarmologi teman-teman. Jadi dalam artian teman-teman bisa melihat kira-kira para bandar maupun retail itu misalkan dari tanggal 5 sampai tanggal 6 Desember 2023 kira-kira mereka beli dari sekuritas mana aja sih? Kita bisa cek ya teman-teman. Kita bisa cek di sini sekuritas-sekuritas yang membeli saham Goto maupun yang menjual saham Goto per tanggal 5 kemarin sampai 6 Desember kemarin ya teman-teman. Karena sekarang tanggal 7 ya sekitaran lusa kemarin dan kemarin kita bisa melihat bahwasanya untuk top buy-nya ini ialah eh broker YU ya teman-teman, broker YU dengan kode YU ini adalah top buy per 5 Desember sampai 6 Desember. Lalu di sini ada top selling-nya teman-teman yakni dengan kode broker AK kita bisa melihat YU dan AK itu siapa. Kita bisa cek selengkapnya. Ternyata top buy per tanggal 5 sampai 6 Desember kemarin itu ialah asing, teman-teman. Jadi yang membeli itu dari sekuritas CGS Scheme Sekuritas Indonesia. Nah, jadi emiten ini ialah yang melakukan top buying ya, teman-teman. Per 1 hari kemarin. Nah, lalu kita bisa melihat kode broker AK yang melakukan top selling ya, teman-teman. Kita bisa melihat. Nah, jadi AK ini ialah UBS Sekuritas Indonesia. Nah, jadi UBS Sekuritas Indonesia ini per tanggal 5 sampai 6 Desember kemarin melakukan top selling ya teman-teman atau melakukan penjualan tertinggi terhadap saham Goto ini sebesar 14 juta lot teman-teman. Itu besar banget ya. Dengan rata-rata harga jual di sekitar 96,74 rupiah per lembarnya teman-teman. Nah, kalau untuk broker YU ini per 1 hari kemarin dia membeli sebesar 79,28 miliar ya teman-teman. Jadi dan dia membeli sekitar 8,13 juta lot saham teman-teman. Ini cukup besar bahkan besar banget ya teman-teman dan untuk rata-rata pembeliannya itu di sekitar 97 rupiah per lembarnya seperti itu. Wah, baterai saya mau mati nih teman-teman. Cuman nggak apa-apa. Oke, saya harap di sini teman-teman sudah paham mengenai broker summary. Nanti dia akan berkaitan dengan bandarmologi yang tidak akan saya jelaskan dan di sini terdapat key stat. Teman-teman bisa menganalisa saham Goto ini secara fundamental pada fitur case statistik di sini. Seperti teman-teman bisa menganalisa ROA-nya seperti apa, ROE-nya seperti apa, PER-nya seperti apa, price book value-nya seperti apa. Nah, jika teman-teman ingin melakukan analisa fundamental perusahaan ini, ya mungkin saja ya teman-teman di sini masih banyak juga yang mahasiswa seperti saya yang ingin menginvestasikan uangnya atau uang tabungan maupun uang jajannya kepada saham Goto ini ya selama beberapa tahun yang akan datang. Teman-teman bisa melakukan analisa fundamental secara mendalam terlebih dahulu, salah satunya dengan fitur yang disediakan oleh Ajaib ini melalui fitur case statistik. Sebentar, saya mau cek apakah saya sudah record. Oke, ternyata sudah. Nah, teman-teman bisa melakukan analisa fundamental mendalam seperti di sini cukup banyak bukan banyak sekali yang disediakan oleh Ajaib ya. Di sini seperti EPS, PBV, RPS dan lain semacamnya sudah disediakan untuk perhitungannya oleh Ajaib. Dan di sini terdapat teknikal. Teman-teman di sini teknikal berdasarkan moving average, berdasarkan beberapa indikator. Di sini terdapat informasi seputar finansial dari saham Goto ini. Di sini terdapat income statement, balance sheet, dan lain semacamnya. Lalu terdapat detail price. Di sini untuk detail price ini teman-teman bisa melihat pergerakan harga saham Goto, volume saham Goto, maupun pembelian dari pihak asing maupun dari pihak lokal ya teman-teman itu sebesar apa teman-teman dapat melihatnya di detail price. Lalu teman-teman dapat melihat aksi korporasi di fitur corporation action. Di sini teman-teman bisa melihat
pada tahun berapakah Gotoh ini terakhir membagikan dividen, lalu melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham, melakukan stock split maupun bonus stock. Teman-teman dapat melihatnya pada fitur corporate action. Lalu yang terakhir teman-teman dapat melihat fitur profile. Jadi fitur profile ini teman-teman dapat melihat kira-kira Gotoh ini apa sih dan melakukan bisnis apa saja. Dan siapa komisionernya, lalu siapa pimpinan perusahaannya, bidang usahanya seperti apa, teman-teman dapat melihatnya di sini seperti itu teman-teman. Mungkin saya bisa back ke beranda terlebih dahulu. Oke, saya harap untuk yang beranda sudah cukup jelas teman-teman. Nah, di sini juga terdapat berita hari ini seputar yang berkaitan dengan emiten-emiten saham ya teman-teman. Seperti di sini Bos Lorena dengan kode emiten LRNA sedang binik kenaikan penumpang. Nah, teman-teman dapat menganalisa secara tidak langsung pada news-news maupun berita hari ini ya teman-teman. Teman-teman dapat melihatnya di sini. Ini beritanya banyak banget ya teman-teman karena total emiten yang terdapat di BI saja sekitar 900 perusahaan teman-teman. Teman-teman bisa baca-baca terutama teman-teman yang memang suka baca ya. Ini cocok banget nih. Oke, kita next dulu ya teman-teman. Kita next ke fitur cari. Nah, fitur cari ini ialah jika teman-teman ingin mencari suatu emiten, teman-teman dapat melakukannya di fitur cari ya teman-teman. Saya akan fokus ke sahamnya saja di sini. Jadi di sini untuk yang pertama kali ditampilkan itu ialah harga dan pergerakan IHSG teman-teman. Nah, di sini untuk IHSG di sini untuk per hari ini tanggal 7 Desember itu di sekitar Rp7.085 per lembarnya. Bukan per lembar ya teman-teman, namun secara rata-rata IHSG ialah di sekitar Rp7.085 teman-teman. Dan untuk IHSG hari ini tercatat terkoreksi ya teman-teman, terkoreksi sedikit sekitar 0,03%. Kita bisa melihatnya secara weekly, terkoreksi sebesar 0,4%, namun secara tahunan untuk IHSG masih terbilang bagus ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini untuk indeks global dari saham yang tercatat di BI ya. Di sini ada terdapat LQ45, ada JII, ada IDX BUMN 20, ada MBX, manufaktur, dan lain semacamnya. Teman-teman dapat melihat indeks saham di fitur indeks global. Lalu di sini secara global ada Hang Seng Index, Tokyo Nikkei 225, dan lain semacamnya. Nah, kita akan berfokus kepada pencarian emiten dan di sini terdapat running trade juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat seluruh histori transaksi ya maupun seluruh aktivitas dari para pelaku pasar. Teman-teman bisa melihat pada fitur running trade yang disediakan oleh Ajaib di sini. Bentar. Oke, dan teman-teman kita bisa langsung saja ya. Misalkan saya di sini ingin mencari saham Mayora, teman-teman. Oke, di sini saya langsung cari saja Mayora. Sebentar. Saya akan cari saham Mayora di sini. Oke. Saya akan mencari saham Mayora, teman-teman. Oke, karena Mayora terlalu jauh ya, di sini saya juga tidak menemukan fitur search-nya. Mungkin saya di sini ingin mencari emiten-emiten terdekat saja. Misalkan saya ingin mencari saham Antam, teman-teman. Aneka Tambang. Oke, di sini saya langsung cari aja. Kode Antam ini ialah ANTM ya, Antam. Saya akan cari saham Antam. Sebentar. Antam, 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 Antam. Nah, Antam teman-teman. Oke, kita bisa langsung klik aja. Dan di sini terdapat informasi singkat mengenai saham Antam ya, teman-teman. Di sini saham Antam per hari ini ialah di sekitar Rp1.645 per lembarnya dan melakukan koreksi 55 poin dan terkoreksi sebesar 3% teman-teman. Nah, di sini juga terdapat informasi singkat mengenai saham dari Antam ini. Kita bisa next saja. Kira-kira kita bisa mendapatkan informasi apa lagi pada menu searching di Ajaib ini. Oke, mungkin di sini terdapat analisa saham terkini ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa mengeksplor sendiri. Lalu di sini terdapat penawaran IPO teman-teman yang akan saya bahas sedikit ya. Jadi di sini teman-teman bisa membeli saham-saham IPO yang ingin listing di Bursa Efek ya teman-teman. Namun di sini kebetulan untuk sahamnya sudah listing. Nah, nanti teman-teman bisa nih buat yang mau untuk melakukan pembelian lebih awal dibanding para investor lainnya, teman-teman dapat mencari pada fitur EIPO seperti itu teman-teman atau Electric Initial Public Offering seperti itu. Yang pasti di your own risk ya teman-teman.
Oke, kita akan masuk ke menu portofolionya, teman-teman. Di sini terdapat portofolio lengkap saya. Di sini saya menginvestasikan uang saya sudah sebesar 2,9 juta pada sekuritas ajaib dan total return yang saya dapatkan secara real time ialah minus 67.000, teman-teman. Jadi di sini saya membeli saham Antam yang terkoreksi nih, teman-teman. Yakni per hari ini terkoreksi sebesar 74.000. Makanya saya sudah bilang do your own risk karena memang sangat berisiko sekali untuk saham Antam ini. Dan sini juga saya terdapat saham WMPP yang kebetulan saya nyangkut ya, teman-teman ya. Ini sahamnya sudah tidak liquid dalam artian tidak ada yang mau beli, teman-teman. Jadi waktu itu saya sempat nyoba untuk beli 9 lot ya. Ternyata saya nyangkut sampai saat ini. Tapi untuk yang lainnya alhamdulillah sudah saya profit taking. Di sini juga terdapat berita pada fitur di Ajaib, dan di mana berita-berita sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman dapat melihat informasi-informasi ataupun berita-berita yang terkait dengan emiten-emiten yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Mungkin untuk analisa maupun review dari aplikasi Ajaib saya cukupkan karena memang Ajaib ini cukup fleksibel dan cocok banget nih buat teman-teman para investor apalagi yang masih muda dan mahasiswa untuk yang santai-santai yang ingin investasi jangka panjang karena Ajaib ini juga kebetulan sudah mendapatkan lisensi dan di bawah naungan OJK, teman-teman. Jadi teman-teman tenang saja, yang pasti Ajaib ini sudah legal di Indonesia. Mungkin jika teman-teman ingin bertanya seputar aplikasi maupun website Ajaib ini atau seputar hal-hal lainnya, teman-teman dapat tanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya Syahwal. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.